Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video ketiga dalam materi ataupun penjelasan tentang cara untuk manajemen sebuah Scrum product menjadi suatu hal yang sukses dan berhasil. Sini bersama saya Sultan Atullah dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Sains dan Informatika, jurusan Informatika. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama dan kedua, sebelumnya saya juga telah menjelaskan accountabilities dan events. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artifacts dan komitmen, yang dalamnya itu ada product backlog, sprint backlog, dan increment. Pertama, Scrum artifact ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada product backlog. Product backlog ini adalah daftar segala hal yang dibutuhkan oleh produk, ataupun daftar segala hal yang akan dilakukan nantinya di dalam sprint dan sprint review. Maksudnya sprint backlog. Selanjutnya ada sprint backlog, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang harus diambil dan dipilih oleh developer sesuai dengan sprint goal. Item-item yang diambil ini haruslah berasal dari product backlog dan tidak boleh dibuat-buat sendiri. Yang ketiga ada increment, yaitu gabungan dari semua set yang sudah siap dan berpotensi untuk dirilis. Di sini perlu diperhatikan bahwa increment itu bukanlah hasil produk yang sudah siap dirilis ataupun yang sudah dirilis. Akan tetapi increment adalah suatu hasil produk yang sudah memenuhi kriteria untuk dirilis. Product backlog itu merupakan daftar dari urutan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produk. Tidak pernah lengkap sehingga akan berkembang sama produk berjalan. Jadi product backlog yang pertama kali dibuat itu merupakan hasil transparansi dari requirement awal yang nantinya akan terus berkembang selama perkembangan produk itu berjalan. Selanjutnya, product backlog ini merupakan tanggung jawab dari product owner. Jika belum tahu product owner, bisa melihat video saya yang kedua, yang pertama tentang accountabilities. Selanjutnya, product backlog yang salah dapat diperbaiki dengan menambahkan detail, perkiraan, dan urutan item yang ada di dalamnya. Product backlog dapat menunjukkan sebuah tanda kekacauan dalam menjelaskan item-itemnya, yaitu yang pertama, produk backlog itu tidak transparan ataupun tidak jelas isinya, sehingga stakeholder dan anggota tim lainnya tidak paham isinya. Selanjutnya, terlihat acak-acakan, item dalamnya itu tidak sesuai dengan urutan dan tidak sesuai dengan sprint yang akan dilakukan nantinya. Ketiga, dari produk backlog tidak dapat dilihat perkembangan produk. Yang keempat adalah produk backlog diisi oleh banyak istilah teknis. Hal ini harus dihindari karena kita bertujuan membuat produk backlog itu dapat dipahami oleh semua orang. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kekacauan produk backlog yaitu meningkatkan kualitas dari product owner dengan memberikan power dalam bekerja, menggunakan metrik bisnis dalam manajemen produk backlog, kerjasama dengan stakeholder, dan membuat roadmap. Yang kedua, meningkatkan pekerjaan yang berkaitan dengan produk, membagi tim berdasarkan feeder produk, dan membuat visi. Juga meminimalisir tracking terhadap pekerjaan lain sehingga fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Yang ketiga, meningkatkan produk backlog dengan menghubungkan fitur dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, menetapkan atribut seperti order, business value, estimate, dan deskripsi dalam produk backlog, serta mendeskripsikan fitur-fitur yang dibutuhkan dengan jelas. Untuk artifact yang kedua yaitu sprint backlog, pekerjaan yang harus diambil oleh developer dari produk backlog yang ada untuk mencapai sprint goal. Sprint backlog ini isinya adalah semua item dari produk backlog yang dibutuhkan untuk mencapai sprint goal. Sprint backlog ini sendiri dapat dirubah selama sprint berlangsung, tidak seperti produk backlog tadi. Yang ketiga, walaupun sprint backlog merupakan hak penuh yang diberikan oleh accountabilities ke developer ini tetap harus melaksanakan beberapa kewajibannya di dalam sprint backlog, seperti memenuhi sprint goal, membuat perangkat lunak yang berfungsi dengan baik, mengerjakan produk backlog dengan kualitas tertinggi, berfokus pada peningkatan teknis, terus beradaptasi dan memeriksa kesalahan yang terjadi, bekerja sama antara satu sama lain, dan bekerja sama dengan stakeholder yang terlibat, dan yang terakhir,
menjaga nilai dan elemen yang ada pada Scrum Framework. Untuk artifak yang ketiga yaitu ada increment. Increment ini tidak sama dengan produk kecuali sudah dirilis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan hanya harus berpotensi untuk dirilis. Increment juga merupakan gabungan dari semua produk yang sudah dirilis sebelumnya dengan produk yang baru yang baru selesai. Dan increment harus memiliki definition of done. Sekian, terima kasih untuk video ketiga kali ini. Mungkin yang belum nonton video pertama dan kedua, saya akan taruh linknya di deskripsi. Sekali lagi, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.